Ratusan nelayan Cilacap demo menolak vessel monitoring system karena dianggap memberatkan. Beginilah aksi unjuk rasa dilakukan ratusan nelayan dan pengusaha perikanan yang digelar di depan kantor Pelabuhan dan Perikanan Samudera Cilacap pada Rabu tanggal 9 April tahun 2025. Mereka yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia Cilacap menolak program Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait pemasangan vessel monitoring system atau VMS di kapal. Adapun unjuk rasa dikawal ketat dari Polresta Cilacap. Mereka berorasi dan membentangkan poster berbagai tulisan yang menolak terkait kebijakan tersebut yang dianggap mempersulit aktivitas nelayan saat melaut. Menurut nelayan, VMS yang dipasang di dalam kapal dinilai kurang bermanfaat. Karena dengan pemasangan alat tersebut dianggap membuat ruang gerak area penangkapan ikan menjadi terbatas. Untuk itu, nelayan meminta kepada pemerintah untuk mendengarkan aspirasi mereka dan apabila tuntutan ini tidak direalisasikan, nelayan akan menggelar aksi yang lebih besar lagi. Tuntutannya yang terutama itu masalah VMS. VMS itu kan nggak ada fungsinya lah untuk di nelayan kecil. Jadi pemerintah itu terlalu menekan untuk ke pengusaha perikanan, terlalu kejam. Ya, kita nanti sudah melakukan audiensi dengan beberapa instansi terkait. Tentunya kita akan melakukan aksi yang lebih besar untuk berangkat ke Jakarta. Kita ada organisasi kita di se-Indonesia. Pak, ini ruginya apa sih bagi nelayan VMS ini? Ya, ruginya kalau perbatasan kita di laut itu kalau ada batasannya kan kita nggak bisa ini karena kan itu kan barang itu. Kalau intinya kita tetap tolak VMS. Karena kami menilai PMS itu kami beli, kami dipantau. Lagi pula web itu pangkalan juga dipersempit, daerah tangkap kami juga dipersempit. PMS ini kecuali ada manfaatnya. Ini PMS contohnya ini. Ini alat ini pasang di kapal. Nah, ini yang awalnya buat tombol kalau kapal kita amin-amin ada apa-apa, ada sinyal ke PSDKP. Ternyata sekarang udah nggak ada. Yang kalau kapal kita ada apa-apa, yang nolongin sekeliling kapal yang di samping itu. Kecuali ini VMS yang udah pasang ya kalau bisa ditingkatkan manfaatnya. Misalnya kapal lagi berlayar atau lagi cangkaran di sekeliling ada apa-apa, ini bisa kedua sinyal. Lalu ini juga harus ada layar juga. Misalnya kita WPP, perizinan WPP 572, 573, belum laut lepas. Ini kapal kita lagi cari ikan, udah mau mendekati laut lepas, harusnya ada alarm. Jadi Taikong juga ada perhatian. Jangan taunya disuruh pasang ini, gunanya untuk apa? Ini kami berdiri di sini untuk tolak, bukan mau lawan aturan pemerintah. Kami Cilacap sangat mentaati semua aturan yang ada, sangat bersinergi. Kalau ada ini, ada manfaatnya, saya rasa semua mungkin senasional pasti menerima untuk pasang. Tapi saat ini manfaatnya belum ada. Gitu. Akibatnya apa Tante kalau tetap di pasang ini? Kalau ini dipasang, misalnya kita contohnya kabel digigit tikus, BMS-nya nggak nyala, kena surat cinta juga, surat panggilan dari PSDKP. Lalu kalau misalnya ombak lagi kenceng ya, itu kabelnya goyang dikit, ini nggak bisa terdeteksi, katanya kita matiin. Kayaknya kurang ada manfaat lah bagi kita. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Permen KP Tahun 2015, tentang sistem pemantauan kapal perikanan, setiap kapal perikanan berukuran lebih dari 30 GT yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan di laut lepas wajib memasang transmitter VMS. Akhirnya sangat mengapresiasi apa yang menjadi aspirasinya yang disampaikan ke kami terkait implementasi sistem pemantauan kapal VMS, transmitter VMS. Sehingga buat kami ini akan kedepannya beberapa masukan terkait penambahan fitur VMS, kemudian zonasi tangkapnya mungkin untuk ditambah, diperluas. Kami pikir di 573 di Laut Selatan Samudra Hindia itu sudah cukup luas karena terbentang dari
Selat Sunda sampai dengan Nusa Tenggara Timur. Itu wilayah tangkap zona 4 yang secara umum digunakan oleh nelayan-nelayan di wilayah stasiun SDKP Cilacap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Kami pikir zonanya sudah cukup sangat luas. Kemudian untuk dari kami kegiatan pemasangan transmitter VMS bagian dari amanah undang-undang itu harus tetap dilaksanakan. Kebijakannya adalah tetap harus ada upaya untuk pemesanan sehingga invoice itu keluar, sehingga itu bisa menjadikan dasar untuk menerbitkan surat layak operasi, walaupun dalam hal ini adalah prosesnya masih sedang pengiriman, sedang berjalan untuk diproses untuk dipasangkan. Kami tetap akan membuka blokir itu sendiri untuk bisa dilayani. Alatnya tidak baru Bapak, karena 2010 itu pun sudah terkeluarkan atau dibuat aturan terkait sistem pemantauan kapal perikanan. Jadi ini bukan barang baru dari sini. Kalau manfaat bagi nelayan sendiri? Bagi manfaat dari nelayan sendiri, alat ini kan untuk memantau pergerakannya kapal yang pemilik kapal yang bersangkutan. Tentunya pergerakan ini ya menentukan keselamatan, risiko keamanan, serta mungkin dari aktivitas lainnya yang tidak kita harapkan di lapangan seperti kecelakaan. Minimal kita tahu lintang tujuh posisi lokasi kapal tersebut, itu minimal. Yang kedua adalah bagian dari evakuasi keselamatan sendiri ini juga, dan untuk mempermudah apabila akan dilakukan evakuasi keselamatan bila terjadi sesuatu kecelakaan. Pak, katanya dari menurut nelayan kalau alat itu mati dan sebagainya kena denda dan sebagainya gimana? Benar diaturkan, tapi seperti itu belum kita laksanakan. Sampai dengan hari ini untuk masalah mati kita tidak pernah melaksanakan pengenaan sanksi administrasi berupa denda yang kita. Lebih ke arah kami mencoba pengen tahu sebenarnya klarifikasinya itu apa sih? Mungkin kurang daya atau mungkin sambungan kabelnya tidak terkoneksi dengan baik. Sebatas klarifikasi itu cukup untuk menerangkan bahwa kenapa sih sampai mati. Pak, berarti tuntutan nelayan untuk menolak dan melepas alat itu nggak bisa terpenuhi? Mohon izin untuk sampai dengan hari ini kami berbicara, aturannya masih tetap sama bahwa pemasangan sistem pemantauan kapal perikanan dengan menggunakan PMS tetap dilaksanakan sampai menunggu arahan lebih lanjut. Kalau jadi nggak masang PMS itu izin melaut nggak keluar ya? Untuk secara by aplikasi ya, karena di aplikasi EPIT elektronik penangkapan ikan terpadu itu SLO akan tergabung secara otomatis by aplikasi. Jadi sehingga proses itu tidak bisa terverifikasi untuk kemudian diterbitkannya surat layak operasi. Karena hasil audiensi perwakilan peserta aksi dengan instansi terkait tidak membuahkan hasil, para nelayan ini berharap bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo agar bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi nelayan Cilacap ini. Bu Agustin dan teman-teman semua yang hadir di siang hari ini tuh